Apakah Martin Luther itu seorang pahlawan ataukah seorang pengkhianat? Bagaimana menurut sudut pandang Gereja Katolik? Teman-teman, bayangkan seorang imam Katolik yang penuh dengan semangat ingin membela kebenaran. Namun, di dalam perjalanannya, ia justru berhadapan dengan gereja, menentang otoritas paus, dan pada akhirnya memisahkan diri dari komunitas iman yang telah bertahan sejak zaman para rasul. Nah, teman-teman sekalian yang sangat dikasihi Tuhan, inilah kisah Martin Luther, tokoh yang hingga hari ini masih diperdebatkan apakah ia seorang pahlawankah yang membawa kebenaran ataukah ia seorang pengkhianat yang memecah belah gereja. Untuk itu mari kita simak video ini sampai selesai. Sebagai orang Katolik, bagaimana kita melihatnya? Untuk itu teman-teman, ada beberapa bagian yang akan kita kupas satu persatu. Bagian yang pertama, Martin Luther, niat yang baik tapi jalan yang salah. Martin Luther awalnya adalah seorang biarawan Augustinian yang penuh semangat. Ia menginginkan pembaruan di dalam gereja. Tentu itu hal yang baik ya teman-teman, terutama karena ia melihat praktik penjualan indulgensi yang disalahgunakan oleh beberapa oknum gereja saat itu. Namun, alih-alih memperjuangkan pembaharuan dari dalam, justru ia memilih untuk meninggalkan otoritas gereja dan mengajarkan doktrin-doktrin baru seperti sola fide, keselamatan hanya karena iman, dan sola scriptura, hanya kitab suci sebagai otoritas iman. Itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, perpecahan terjadi, yaitu perpecahan dalam tubuh Kristus. Sementara di dalam Injil Yohanes bab 17 ayat ke-21, Yesus sendiri berdoa agar umatnya tetap bersatu. Tetapi karena reformasi yang dipimpin oleh Om Martin Luther, maka terjadi perpecahan yang sangat besar dalam gereja. Ribuan denominasi Protestan bermunculan, masing-masing dengan ajaran yang berbeda-beda tanpa otoritas yang tunggal seperti yang ada di dalam gereja Katolik. Dan salah satu dampak yang terbesar dalam penolakan terhadap berbagai ajaran fundamental yang telah diajarkan sejak zaman para rasul. Contohnya sakramen Ekaristi. Om Martin Luther menolak transubstansiasi yang merupakan inti dari Misa Kudus atau inti dari Ekaristi. Kemudian yang kedua, ia menolak pengakuan dosa, yaitu sakramen tobat, dan menggantinya dengan pengakuan secara langsung kepada Tuhan tanpa perantaraan imam. Kemudian yang ketiga, ia menolak otoritas paus. Ia tidak mengakui kepemimpinan paus sebagai penerus Santo Petrus seperti di Injil Matius bab 16 ayat 18 sampai 19. Bagian yang ketiga, Gereja Katolik merespon dengan pembaruan. Namun teman-teman, kita tidak bisa mengabaikan satu hal, bahwa reformasi Protestan juga memang menjadi pengingat bagi Gereja Katolik
untuk melakukan perbaikan, perbaikan secara internal. Inilah yang dijawab oleh Gereja Katolik dalam Konsili Trente tahun 1545 dan 1563, di mana gereja menegaskan kembali ajaran yang benar dan membenahi penyimpangan yang terjadi. Jadi, walaupun perpecahan yang terjadi menyedihkan, reformasi juga mendorong gereja untuk kembali memperkuat iman Katolik. Kemudian bagian yang keempat, teman-teman, pertanyaannya, apakah Luther pahlawan atau pengkhianat? Nah, sebagai umat Katolik, kita melihat bahwa Om Luther tidak sepenuhnya jahat. Jadi Martin Luther tidak sepenuhnya jahat, tetapi ia tersesat. Ia memulai dengan niat yang baik, tetapi akhirnya memilih jalan yang memecah belah gereja. Nah, dalam Katekismus Gereja Katolik 817, gereja mengakui bahwa perpecahan memang terjadi karena kesalahan di kedua belah pihak. Tetapi kesatuan gereja adalah kehendak Kristus. Oke? Oleh karena itu, Gereja Katolik tidak menganggap Om Luther sebagai seorang pahlawan iman, tetapi juga tidak memandangnya sebagai musuh atau sebagai musuh pribadi, melainkan sebagai seseorang yang tersesat dalam pencarian kebenaran. Bagian yang kelima, teman-teman, apa pelajaran penting untuk kita dari reformasi Protestan ini, dari Om Martin Luther ini? Jangan mudah tergoda untuk meninggalkan gereja. Kadang kita melihat kesalahan di dalam gereja, tetapi itu bukan alasan untuk meninggalkannya. Oke? Harus selalu ingat itu. Gereja itu adalah tubuh Kristus yang tetap kudus meskipun anggotanya tidak sempurna. Untuk itu tetap setia pada ajaran yang benar. Jangan hanya percaya pada pemahaman pribadi, penafsiran pribadi. Kita harus setia pada ajaran gereja yang telah ada, yang telah dijaga sejak zaman para rasul. Untuk itu, kita doakan persatuan umat Kristiani sampai hari ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Gereja Katolik, terus berusaha membangun dialog dengan umat Protestan, agar suatu hari kita bisa bersatu kembali dalam satu iman seperti yang Yesus harapkan, seperti yang Yesus doakan. Teman-teman, kesimpulan video kita pada hari ini, jadi apakah Martin Luther itu pahlawan ataukah pengkhianat? Dari sudut pandang Katolik, ia bukan pahlawan iman, tetapi seseorang yang tersesat dari kebenaran gereja. Ia menginginkan pembaruan, tetapi caranya justru membawa perpecahan besar gereja. Nah, sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk tetap setia pada gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri. Dengan dasarnya adalah Petrus sebagai batu karang di Injil Matius bab 16 ayat 18. Nah, teman-teman, semoga renungan ini semakin menguatkan iman kita. Untuk itu, jangan lupa like atau komen atau share supaya semakin banyak orang yang mengenal kebenaran Gereja Katolik. Tuhan memberkati. Amin.